Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur Faiz, NIM 530119118. Saya dari kelas SPIA. Tugas video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Gaida Zuhruf Saniat Naini MPD. Nah, tema saya adalah pandemi virus corona ini kaitannya dengan ketahanan nasional. Bagaimana corona ini berdampak pada ketahanan nasional. Ya, langsung saja. Virus corona ini adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Pertama kali terdeteksi, atau Cina pertama kali melaporkan virus misterius yang dinamakan corona pada Desember 2019. Cina melaporkan virus ini, atau virus yang dulu dikatakan virus misterius ini, menyerang masyarakat mereka, warga mereka yang di Wuhan, Cina. Virus ini berasal dari kelelawar yang dimakan oleh manusia. Dan virus corona ini atau COVID-19 ini adalah virus yang merupakan kerabat dari virus SARS yang pernah menyerang dunia pada tahun 2003 silam. Virus corona ini menyebar cukup cepat waktu itu di Cina dan menyebar ke luar Cina atau ke seluruh dunia dengan begitu cepatnya, karena akses mobilisasi yang cukup cepat di dunia internasional saat ini. Nah, virus corona pertama kali terdeteksi atau diketahui masuk di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dua pasien positif corona pertama itu adalah seorang remaja perempuan dan ibunya, yang ditulari. Dua orang ini tertular oleh orang dari warga negara lain, atau dua orang ini melakukan kontak dengan warga negara asing. Selain itu, penyebaran virus corona atau pandemi COVID-19 ini di Indonesia menyebar melalui akses mobilisasi orang yang tak terbendung. Banyak orang yang waktu pertama kali virus corona ini mulai menyebar cukup cepat di seluruh penjuru dunia, saya kira, atau menurut saya, proteksi pemerintah terhadap arus mobilisasi orang dari luar negeri ataupun dari luar negeri ke luar Indonesia, saya kira masih kurang ketat sehingga banyak orang yang ketika dari luar negeri membawa virus corona ini dan menyebarkan di Indonesia ini masih kurang terminimalisir sehingga menyebarkan ke daerah-daerah. Nah, daerah yang paling banyak terjangkit virus corona ini adalah DKI Jakarta, dan Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan bagian-bagian provinsi yang lainnya. Dan pandemi virus corona ini sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, dampak yang diakibatkan dari virus corona ini sangat mengganggu integritas dan stabilitas ketahanan nasional, karena menyerang berbagai sektor, mulai dari perekonomian di masa pandemi virus corona ini benar-benar berdampak terhadap ketahanan nasional. Ketahanan nasional di bidang perekonomian sangat terganggu karena virus corona ini, pandemi virus corona. Banyak perusahaan yang gulung tikar, pedagang banyak yang gulung tikar,
banyak terjadi PHK di mana-mana. Kemudian tingkat kemiskinan juga pastinya meningkat. Biaya hidup menjadi lebih sulit untuk tercukupi. Nah, itu cukup memberatkan bagi semuanya, ya pemerintah ataupun masyarakat. Untuk mengatasi dampak dari terjadinya pandemi virus corona yang mengganggu stabilitas ekonomi nasional ini, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya terpuruk akibat virus corona ini. Ya, saya kira itu langkah solusi yang cukup tepat diberikan pada masyarakat yang sangat membutuhkan, asalkan tepat sasaran ya. Karena kita ketahui sendiri di masa yang sulit seperti ini, masyarakat menengah ke bawah kalau nggak kerja di lapangan, nggak kerja langsung, kan nggak bisa kerja dari rumah ya, harus langsung di tempat kerjanya, di lingkungan kerjanya. Ya, itu mereka harus mempertaruhkan kesehatan mereka ya, untuk mencukupi, karena pendapatan menurun ya, pendapatan menurun. Pemberian BLT ini cukup tepat. Selain itu, pandemi virus corona ini juga mengganggu ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Pendidikan harus terhenti, harus dilakukan secara online ya, atau dalam jaringan. Ini cukup memberatkan, terutama murid, siswa ataupun mahasiswa yang rumahnya ya bisa dikatakan pelosok, harus mencari sinyalnya saja cukup susah gitu. Sinyalnya cukup susah didapat. Selain itu, dan mengganggu pendidikan ya, juga mengganggu ibadah ya. Tempat-tempat ibadah ditutup, di lockdown, beribadah dibatasi. Ini cukup memberatkan religi kita. Dan itu tradisi yang biasa dilakukan di Idul Fitri, yaitu mudik, ini tidak bisa dilakukan. Nah, tidak bisa dilakukan, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan sanak-sanak keluarga kita yang dari jauh. Kita tidak bisa merantau ke tempat sanak saudara kita, tidak bisa pulang kampung, tidak bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga, teman, sahabat, ataupun kekasih. Ini cukup mengganggu dan memberatkan ketahanan di bidang sosial budaya ya, ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Selain itu, dampak dari virus corona ini juga mengganggu ketahanan di bidang Hankam, ketahanan dan keamanan, ketahanan nasional di bidang Hankam. Kita tahu sendiri ada suatu isu yang, sesuatu kebijakan yang begitu kontroversial, yaitu pembebasan napi dengan alasan yaitu kemanusiaan. Tapi pembebasan napi ini justru meresahkan masyarakat nih. Karena gini, narapidana yang dikeluarkan itu sudah jadi apa ya, kembali meresahkan masyarakat, menjadi sumber ketakutan masyarakat tuh, karena mereka kembali berulah melakukan tindakan kriminal lagi, melakukan tindakan pencurian, perampokan, penjamretan, hanya ditangkap lagi, dipenjara lagi. Ini menyulitkan polisi, menyulitkan masyarakat ya. Tiap malam kita harus melakukan ronda untuk menjaga keamanan, karena di masa yang sulit ini banyak terjadi PHK, mencari uang cukup sulit, sehingga mungkin ada sebagian orang yang lemah imannya memilih untuk itu jadi mencuri. Ini cukup memberatkan ketahanan nasional di bidang Hankam. Nah,
Untuk mengatasi dampak virus corona ini yang melanda berbagai sektor ya, pemerintah Republik Indonesia dalam waktu dekat ini akan menerapkan satu konsep, yaitu new normal atau tatanan sosial yang baru. New normal ini bertujuan agar masyarakat Republik Indonesia masih bisa produktif meskipun virus corona masih terjadi di negara kita tercinta ini ya. Ada hal yang perlu kita perhatikan ya selama new normal ini berlangsung yang akan datang. Kita perlu tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena new normal ini tatanan sosial yang baru ini semua sektor akan dihidupkan kembali. Tempat-tempat publik akan dibuka kembali, kemudian sektor pendidikan, sekolah-sekolah, kampus akan dibuka kembali, kemudian tempat-tempat ibadah juga akan dibuka kembali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah oleh pemerintah ya, ini di Indonesia ini grafik penyebaran virus corona ini masih terus meningkat. Nah, sedangkan bila di negara-negara lain yang menerapkan konsep new normal itu dilakukan ketika penyebaran virus corona mulai menurun. Sementara di Indonesia tiap hari kita tahu sendiri ya, tiap hari ada peningkatan positif corona ya, berkisar antara 500 sampai 900 ya tiap hari. Ini tentunya suatu dilema ya, kalau dilema bagi pemerintah kalau terus-terusan melakukan lockdown, PSBB ya, perekonomian macet, inflasi di mana-mana, banyak pengangguran, banyak PHK, dan kebutuhan hidup jadi lebih sulit tercukupi. Nah, tapi kalau dibuka ya, penyebaran corona masih tetap berjalan. Nah, saya kira new normal ini solusi yang menurut saya cukup baik, asalkan protokolnya harus benar-benar ketat. Nah, ketika kita menjalani new normal, kita harus melakukan tindakan preventif yang baik atau pencegahan yang baik. Ketika kita keluar dari lingkungan rumah, kita harus selalu memakai masker, rutin mencuci tangan, dan selalu melakukan physical distancing, jaga jarak dengan orang lain. Dan kita harus selalu membawa hand sanitizer kemanapun kita berada, harus selalu membawa hand sanitizer agar kita tetap bisa memproteksi diri kita bisa melindungi diri kita agar tidak terkena serangan virus corona ini yang berbahaya ini. Selain itu, kita perlu memperhatikan ketika kita keluar rumah, tentunya kita tidak tahu apa kita terkena atau kita membawa virus corona ini pada orang-orang yang istilahnya seperti rawan terhadap virus corona ini, untuk orang-orang yang sudah terkena atau punya riwayat penyakit kronis seperti paru-paru, jantung, diabetes, ginjal, atau yang lain sebagainya. Kita perlu hati-hati ketika kita berpergian keluar rumah, harus selalu menjaga diri kita agar tetap sehat, agar tetap steril dari virus atau kuman. Selain itu juga melindungi agar ketika kita pulang rumah itu tidak mengenai orang-orang yang rawan selain lansia seperti anak kecil. Anak kecil itu cukup rawan ya terkena virus corona ini. Nah, tentunya kita harus melakukan satu langkah yang tepat ketika kita keluar rumah, harus selalu memakai masker, itu penting. Kemudian selalu cuci tangan setiap habis memegang apapun itu, selalu membawa hand sanitizer, kemudian jaga jarak atau physical distancing, hindari keramaian yang berlebih,
Kemudian pola makan harus teratur, biasakan hidup sehat dan istirahat yang cukup. Dan untuk lansia harus menghindari tempat-tempat keramaian. Dan semoga pandemi virus corona ini segera berakhir di negara kita, Republik Indonesia. Selain itu juga semoga pandemi virus corona ini segera berakhir pula di seluruh dunia, di seluruh negara di dunia. Nah, kita harus tetap menjalani pola hidup yang sehat dan teratur, dan kita harus memproteksi diri kita, memproteksi kesehatan kita dengan baik agar tidak terkena paparan virus corona. Karena pencegahan dengan vaksin belum bisa dilakukan karena menurut para ahli, vaksin dari virus corona ini baru bisa diberikan atau disebarluaskan atau ditemukan pada tahun 2021, atau baru bisa diberikan vaksinnya pada tahun depan. Dan semoga kita bisa segera bertemu kembali di lingkungan kampus IAIN Salatiga dengan kondisi yang lebih aman, lebih sejahtera, dan tentunya lebih kondusif. Karena jujur saya pribadi sudah rindu ya untuk kuliah secara langsung, tidak kuliah secara online. Saya jujur merindukan sistem kuliah yang seperti itu, bertemu langsung dengan para dosen, bertemu langsung dengan teman-teman semua. Ya, itu sangat saya rindukan suasana kampus. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.